Anggale net pau dokter Yesus nampuna au. Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau bukan si lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi di Hai Kid. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan adik-adik. Adik-adik, untuk pagi ini Ibu Maria mau mengajak adik-adik untuk jalan-jalan bersama Yesus. Ayo semua bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Baik adik-adik, kita sudah sampai di sekolah minggu, kita sudah jalan-jalan bersama Tuhan Yesus. Saatnya kita sudah sampai di sekolah minggu. Untuk saatnya kita berdoa. Mari adik-adik duduk yang manis. Mari kita bersatu dalam doa. Ayo lipat tangannya, kita tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi ini ya Tuhan. Engkau sudah menyertai kami semua dan Engkau sudah berikan yang terbaik untuk anak-anak ini ya Tuhan, untuk siap memuji dan mendengar firman Tuhan. Biarlah mereka Engkau jadikan anak-anak yang baik, anak-anak yang taat dan setia kepada-Mu ya Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita mau angkat satu pujian dulu. Kita mau kasih Yesus yang terindah. Kita percaya bahwa kasih Yesus itu sungguh luar biasa. Sungguh indah kasih Yesus untuk kita semua. Mari bangkit berdiri, mari kita angkat satu pujian. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, 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 indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih
lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Iya, adik-adik yang manis, tetap berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Tuhan sudah panggil kita untuk siap beribadah. Mari kita angkat pujian, dengar Dia panggil namamu. Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah. Iya adik-adik, semua duduk yang manis, kita mau siapkan persembahan kita. Berikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Gak boleh dilecek-lecek, uangnya dilipat yang manis. Mari kita masukkan ke dalam kotak persembahan masing-masing. Yuk, kita mau angkat satu pujian, bawa persembahanku. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dalam suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari adik-adik kita berdoa untuk persembahan kita. Duduk yang manis, mari kita lipat tangannya, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi ini kami sudah berikan yang terbaik untuk Tuhan. Terimalah persembahan kami untuk hari ini ya Tuhan. Biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan. Berikan yang terbaik untuk kami juga ya Tuhan. Semua itu semua karena pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terimalah ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya.
Ya adik-adik, mari kita siapkan Alkitabnya. Kita duduk yang manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Ya. Duduk yang manis, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, salam Hi Kids. Adik-adik, tanpa terasa loh ya, kita sudah 3 tahun melihat tayangan Hi Kids ini. Bulan Juli 2022 kita memulai tayangan Hi Kids ini. Adik-adik tahu, di belakang layar kakak-kakak dan ibu-ibu guru berusaha memberikan tayangan yang terbaik untuk adik-adik di Hi Kids ini. Adik-adik mungkin ada yang sudah mengikutinya dari awal. Nah adik-adik, tidak mudah membuat tayangan Hi Kids ini. Ada proses merekam, mengedit, dan di belakang itu ada ibu guru dan kakak-kakak yang terlibat di dalamnya. Adik-adik mau tahu bagaimana cara mereka mengedit dan merekam? Yuk kita lihat ya. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Bu Marita gimana kabarnya? Puji Tuhan baik juga. Adik-adik semua. Selamat pagi semuanya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti
ketika kita memiliki segala sesuatu, kita Salam GKI. Hai anak-anak semuanya. Gimana sih? Lupa aku. sampai jumpa adik-adik. Salam, hai. Salah Sel. Adik-adik, tidak mudah membuat tayangan High Kids, tapi ibu-ibu guru, kakak-kakak, semua berusaha memberikan yang terbaik sehingga tayangan High Kids bisa bagus, bisa baik, dan kalian bisa menikmatinya. Nah adik-adik tahu sekarang kita semua bisa langsung beribadah di gereja. Pada waktu High Kids ini dibuat, itu adalah dalam masa kita berdiam diri di rumah karena virus COVID. Nah, High Kids dibuat supaya adik-adik yang tidak bisa ke gereja karena mungkin takut tertular atau karena memang tidak bisa ke gereja, bisa menonton ibadah online sekolah minggu di High Kids ini. Tapi sekarang kita kan semua sudah bisa ibadah sekolah minggu di gereja ya. Jadi kita semua berharap adik-adik bisa datang ke sekolah minggu di gereja masing-masing, beribadah setiap minggunya. Adik-adik, minggu ini adalah minggu terakhir kalian melihat dan menonton High Kids ini. Tapi jangan khawatir adik-adik, nanti High Kids tetap ada dan akan berubah bentuk menjadi lebih menarik dan lebih baik. Adik-adik, doakan ya supaya nanti High Kids ini bisa tayang kembali. Nah adik-adik, minggu ini adalah minggu terakhir cerita di High Kids. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh duduk diam dengan hikmat mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh selalu bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ingat cerita minggu lalu tentang Raja Nebukadnezar? Raja Nebukadnezar adalah raja yang apa? Sombong adik-adik. Dia merasa dirinya adalah yang paling berkuasa. Dia merasa dirinya adalah yang paling hebat. Sehingga ia mendirikan apa adik-adik? Mendirikan patung. Supaya setiap orang di negaranya yang melihat patung itu harus dan wajib menyembahnya. Dia begitu sombong, dia begitu tinggi hati. Sampai Tuhan menghukum apa adik-adik? Membuat Raja Nebukadnezar menjadi lupa ingatan. Ia menjadi gila. Tuhan merendahkan serendah-rendahnya Raja Nebukadnezar. Adik-adik, di firman Tuhan, Amsal 16 ayat 18, ada ayat firman Tuhan berbunyi begini. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Setelah Raja Nebukadnezar wafat, kepemimpinannya digantikan oleh Raja Belshazzar. Raja yang baru ini tidak belajar dari kesalahan ayahnya. Ia terlalu sombong dan merasa dirinya paling berkuasa. Suatu hari Raja Belshazzar mengadakan pesta. Ia mengundang seluruh para pejabatnya. Tetapi sudah pasti Daniel dan ketiga temannya tidak hadir adik-adik, karena mereka menolak makan makanan dan minum anggur raja. Dalam pesta itu, Raja memerintahkan mengambil perabotan yang pernah dijarah dari bait Allah di Yerusalem. Bokor, cangkir, dan benda lainnya disuruhnya dikeluarkan dan dipamerkan kepada semua orang di dalam pesta. Mereka menggunakan perabotan bait Allah untuk alat minum dan pesta pora mereka. Keterlaluan sekali adik-adik. Bayangkan, peralatan yang ada di dalam rumah Tuhan dipakai untuk pesta pora. Tujuan raja sebenarnya adalah untuk pamer, untuk flexing adik-adik kepada seluruh tamu pesta. Betapa hebat dan kuatnya raja dalam menjarah negeri yang
paling ditakuti bangsa-bangsa, yaitu bangsa Israel. Bahkan mereka mampu merebut barang-barang berharga dari dalam bait Allah yang sangat diagungkan oleh orang Israel itu. Raja Belsasar menghina kemuliaan Tuhan. Allah memperingati perbuatan raja. Tiba-tiba di pesta itu, raja melihat punggung tangan sedang menulis di dinding istana. Raja menjadi pucat pasi, tubuhnya gemetar karena takut, hatinya gelisah adik-adik. Ia bingung, apakah ia sedang mabuk atau ada apa ya? Raja berteriak keras, "Hei, lihat! Semua orang pintar lihat! Apa yang ditulis di tembok itu? Lihat! Ayo, beritahu apa tulisan itu. Siapa yang bisa akan aku berikan pakaian mewah, kalung, rantai emas dan jabatannya akan aku naikkan menjadi orang kepercayaan ketiga." Tetapi adik-adik, semua orang dalam ruangan itu tidak ada yang dapat membacanya. Tulisan itu adalah bahasa yang tidak mereka kenal. Mungkin sama seperti kalian ketika melihat tulisan Jepang atau tulisan Yunani. Bisa melihat, tetapi tidak bisa membacanya, apalagi mengerti maksudnya. Hati raja bertambah cemas. Ada apa ini? Mengapa saya mengalami peristiwa aneh ini? Kok bisa lihat punggung tangan tapi gak kelihatan orangnya? Itu tulisan apa? Mengapa tidak ada yang mengerti? Ketika raja sedang bingung, datanglah ratu menghampirinya. Ratu menawarkan memanggil Belsasar, Daniel, orang kepercayaan Raja Nebukadnezar, ayah Raja Belsasar. Daniel dulu sering menafsirkan mimpi raja yang sangat sulit. Ia orang yang penuh hikmat dari sorga. Lalu raja segera memanggil orang untuk segera memanggil Daniel. "Kamukah Daniel orang buangan itu? Ayo, jelaskan arti tulisan itu. Nanti aku akan berikan jubah yang maha indah untukmu. Kalung rantai emas dan juga jabatanmu akan aku naikkan." "Tahan, hadiahnya raja. Aku datang bukan untuk hadiah. Aku akan membantu menjelaskan tulisan itu. Tuanku raja, Allah yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan kerajaan ini kepada ayahanda Raja Nebukadnezar. Karena kebesaran kekuasaannya, maka bangsa-bangsa gentar kepada raja. Ia akan membunuh siapa yang tidak disukainya dan meninggikan orang yang disukainya. Sampai akhirnya Raja Nebukadnezar menjadi tinggi hati dan keras kepala. Akhirnya ia dijatuhkan Allah sangat rendah. Ia sama seperti binatang, berkeliaran di padang rumput, makanannya rumput, dan tubuhnya basah oleh embun. Sampai akhirnya ia mengakui keagungan Allah. Allah mengangkat kembali menjadi raja yang mulia. Tetapi Tuanku Belsasar tidak merendahkan diri. Tuanku menggunakan perkakas bait Allah untuk pesta pora. Sebab itu Allah menyuruh punggung tangan itu menulis, "Mene, mene, tekel uparsin." Mene artinya akhir masa pemerintahan Tuanku. Tekel, Tuanku ditimbang neraca dan ukurannya terlalu ringan. Peres, kerajaan terpecah diberikan kepada orang Media dan Persia. Arti kepanjangan tulisan itu adalah masa pemerintahan Raja Belsasar akan berakhir karena raja tidak memiliki jasa yang banyak. Maka kerajaannya akan diserahkan pada bangsa Media dan Persia. Mendengar hal itu, raja sangat ketakutan adik-adik. Ia segera memberikan apa yang dijanjikan kepada Daniel. Dan setelah pesta selesai, pada malam hari, raja orang Kasdim itu terbunuh. Adik-adik, ketika kita memiliki segala sesuatu, ketika kita bisa melakukan segala sesuatu, jangan pikir itu adalah kekuatan kita sendiri atau keberuntungan kita adik-adik. Itu adalah pemberian siapa? Tuhan. Betul adik-adik, Tuhan tidak suka kepada orang yang sombong. Tuhan bisa memberikan dan dalam sekejap
Tuhan juga bisa mengambilnya. Raja Belsasar, ia menjadi sombong kan kekuasaan yang dia punya. Dan adik-adik tahu ketika dia sombong dan ketika dia menyombongkan dirinya, Tuhan mengambil semuanya hanya dalam hitungan jam adik-adik. Bukan semuanya, bahkan nyawanya pun Tuhan ambil. Ingat ya adik-adik, tidak boleh sombong. Semua itu adalah pemberian Tuhan. Ketika kita diberikan sesuatu atau kelimpahan dari Tuhan, kita ingat selalu rendah hati dan bersyukur kepada Tuhan. Tidak boleh sombong, ya. Adik-adik, pesan ibu terakhir, ini adalah tayangan Haikid yang terakhir. Kalian harus tetap sekolah minggu di gereja kalian masing-masing. Tetap rajin sekolah minggu beribadah kepada Tuhan ya adik-adik. Yuk, sekarang kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang rendah hati, yang selalu bersyukur, selalu berterima kasih atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Jangan membuat kami jadi sombong Tuhan. Ajar kami untuk selalu menjadi anak yang baik. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk Haikid yang sudah kami tonton selama 3 tahun ini. Haikid boleh memberi kami selalu ingat kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah segala sesuatunya Haikid ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik di tayangan Haikid nanti yang lebih baik dan lebih menarik. Sampai jumpa adik-adik. Salam Haikid. Sampai jumpa.